Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori laba karena pergesekan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mela Permatasari, BP 18120044. Dan saya Engla Suryani, BP 18120018. Saya Diana Risman, BP 18120022. Saya Genodia Zikrullah, BP 18120025. Saya Fiska Filzah Mulia, BP 18120035. Saya Ilham Ferdian, BP 18120069. Dan saya Keza Sabandio Tanjung, BP 18120076. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori laba karena pergesekan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. Teori laba karena pergesekan. Teori laba karena pergesekan menekankan bahwa laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang pada keseimbangan persaingan sempurna. Perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja yang telah sesuai dengan resiko atau laba ekonomi nol dari investasinya. Asumsinya, pasar sering berada dalam posisi disequilibrium, akibatnya perusahaan tidak pernah mendapat laba di atas normal, melainkan hanya laba normal saja. Contoh, munculnya kendaraan bermotor mengakibatkan permintaan baja melonjak dan perusahaan baja menikmati laba di atas normal. Kemudian ada menemukan bahwa baja bisa diganti plastik sehingga permintaan akan baja menurun, sedangkan permintaan akan plastik naik. Terima kasih kepada Caca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Engla. Teori laba menurut ahli. Menurut Seo Marso 2010 mendefinisikan laba sebagai berikut. Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik berkala. Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi akan sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatan atau dilikuidasikan. Menurut Suwarjono 2008, dikatakan bahwa laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapat atas biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dalam menyerahkan barang atau jasa. Terima kasih, Engla. Selanjutnya akan dibacakan oleh Genodia. Baiklah, teori ini menekankan bahwa laba timbul sebagai hasil gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi, dalam jangka panjang, pada keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja, dalam kurung yang telah disesuaikan dengan risiko, atau laba ekonomi nol dari investasinya. Akan tetapi, setiap saat perusahaan cenderung tidak berada dalam keseimbangan jangka panjang dan dapat menghasilkan laba atau mengalami berada dalam keseimbangan jangka panjang dan dapat menghasilkan laba atau mengalami. Terima kasih kepada Genodia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diana Risman. Contohnya adalah PT Kimia Farma Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp 121,44 miliar pada triwulan 3 sampai dengan 2013. Laba bersih ini turun menjadi 18,1% dibandingkan periode tahun 2012 yang senilai sebesar 148,13 miliar.
Pada tahun 2019, pandemi COVID-19 membuat beban keuangan Persero meningkat. Kondisi ini ditambah lagi adanya piutang yang belum terbayar sebesar 2,2 triliun. Direktur Utama Kimia Farma, Ferdi Budi Darmo, buka-bukaan mengenai kondisi ini di sela rapat kerjasama 5 DPR RI akibat pelunasan piutang dari pelanggan terlambat sehingga Kimia Farma membutuhkan modal kerja tambahan. Per 30 April, total piutang sebesar 2,2 triliun. Dari 2,2 triliun itu, 1,1 triliun merupakan piutang terhadap pemerintah, kata Ferdi. Terima kasih kepada Diana Risman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Contohnya, sepanjang tahun 2018 masih mengalami penurunan keuntungan. Tercatat secara konsolidasi, laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat senilai 18,3 triliun. Jumlah tersebut turun 18,57% dibanding dengan laba bersih 2017 yang senilai 22,14 triliun. Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, pendapatan perusahaan tercatat naik menjadi 130,78 triliun, tumbuh 1,97% dari pendapatan sepanjang 2019 yang senilai 128,25 triliun. Kontribusi pendapatan sebesar disumbangkan dari bisnis digital yang meliputi konektivitas, broadband, dan layanan digital sebesar 62%. Naik dari 52,1 di tahun sebelumnya. Di segmen mobile yang diwakili Telkomsel membukukan pendapatan sebesar 89,3 triliun, EBITDA 47,4 triliun, dan laba bersih 25,5 triliun. Terima kasih kepada Ilham Ferdian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keza. Pada masa pandemi COVID-19. Pada COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia. Hampir semua aktivitas terhalang karena dampak pandemi ini dan dituntut mampu beradaptasi agar dapat bertahan. Meski demikian, ada beberapa sektor industri yang memiliki peluang cukup baik untuk memberi layanan terbaik pada masyarakat, contohnya kesehatan, makanan, informasi, dan ICT. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Telkom mampu menjadi satu dari sekian banyak perilaku bisnis ICT yang diharuskan untuk beradaptasi di masa pandemi. Setelah merencanakan DIR untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital sejak tahun lalu, adanya pandemi COVID-19 memberikan ruang sehingga mengharuskan perusahaan untuk mempercepat upaya informasi tersebut. Pandemi secara tidak langsung mengubah gaya hidup dan kebutuhan, hingga mengakselerasi adopsi digital masyarakat. Contohnya, demi minimalisasi penyebaran virus, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB sehingga kegiatan aktivitas belajar dan bekerja dilakukan dengan rumah. Ini menyebabkan penggeseran kebutuhan masyarakat, di mana internet menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Telkom melalui infrastruktur, platform, dan lain digitalnya menangkap peluang ini menjadi enabler untuk setiap aktivitas masyarakat di masa pandemi, ujar Direktur Keuangan Telkom, Hedi Supriyadi. Terima kasih kepada Keza. Baiklah, hasil dari presentasi diskusi dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.